Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 693. Ayah dan anak bergabung dalam pertempuran. Sebelum Chu Chen sempat bertanya, pesan Jiang Yingtao datang lagi. Target mereka adalah Tian Wai Tian. Paman Chu baru saja memutuskan untuk memimpin kelompok bajak laut ini untuk menyerang Pulau Zanlong dalam 2 hari. Chu Chen tercengang. Dia mengira orang tuanya mengalami kecelakaan di kapal pesiar yang mereka tumpangi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar sedang bermain catur besar. Orang tuaku berada di level seniman bela diri apa? Tanya Chu Chen tergesa-gesa. Mampu menjelajahi lautan, menembus duri, dan menjadi tak terkalahkan dalam waktu singkat. Chu Chen dapat menebak kekuatan mereka. Seperti yang diharapkan, Jiang Yingtao segera menjawab, Paman Chu ada di alam Qi. Seperti yang diharapkan, Chu Chen mendesah bahwa ayahnya sungguh rendah hati. Di dunia pendekar, belum pernah ada seorang pun yang menyebarkan nama Chu Haozu. Dan Nyonya Chu bukanlah seorang pejuang, Jiang Yingtao menambahkan. Chu Chen tertegun, ini benar-benar di luar dugaannya. Ayahku benar-benar membawa ibuku, yang bukan seorang pejuang, untuk bertarung di laut. Dia benar-benar pemberani. Jiang Yingtao bertanya tentang situasi di Pulau Zanlong. Chu Chen segera menjawab, saat ini ada 8 orang di alam aura di Pulau Naga Perang. Selain itu, Chu Chen segera memberitahu Jiang Yingtao tentang situasi di Pulau Naga Perang. Pesan terakhir yang disampaikan Jiang Yingtao kepada Chu Chen adalah bahwa Chu Haozu telah menetapkan waktu terakhir untuk penyerangan ke Pulau Naga Perang pada dini hari 2 hari kemudian. Chu Chen menyingkirkan teleponnya dan menarik napas dalam-dalam. 2 hari kemudian di pagi hari, mereka melakukan pertempuran langsung pertama dengan Tian Wai Tian. Pada saat itu, kami akan bekerja sama di dalam dan luar untuk menangkap para prajurit Tian Wai Tian di Pulau Zanlong. Chu Chen memberitahu Liu Ruyan dan 2 orang lainnya tentang situasi yang baru saja diketahuinya. Pendeta Tao Tiambao langsung terkejut dan senang. Bagus sekali. Jika serangan di luar berhasil menarik perhatian surga luar, kita akan memiliki cukup banyak kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita. Liu Ruyan menatap Chu Chen sambil tersenyum. Kali ini, kalian bertarung sebagai ayah dan anak. Chu Chen tidak menyangka bahwa adegan yang telah lama dinantikannya untuk bertemu orang tuanya akan seperti ini. Tentu saja, Chu Chen sangat menantikannya. Selanjutnya, Liu Ruyan berkata bahwa dia akan keluar lagi untuk mengumpulkan informasi, dengan fokus pada hilangnya beberapa tim tadi malam dan bagaimana Tian Wai Tian akan menanggapinya. Kali ini, Taois Tiambao dan Zhu Dazuang keduanya setuju. Walaupun mereka tidak tahu cara apa yang digunakan Liu Ruyan, mereka harus mengakui bahwa jika itu mereka tidak akan dapat mencapai tingkat yang sama dengan Liu Ruyan. Pendeta Tao Tiambao dan Zhu Dazuang juga terbagi menjadi 2 kelompok. Pendeta Tao Tiambao bertugas berpatroli di dekat Istana Tianlong untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Sementara Zhu Dazuang dan Chu Chen kembali ke ruang bawah tanah. Tuan Muda Chu, ketika sosok Chu Chen baru saja muncul di ruang bawah tanah, Zhan Wu berdiri dengan penuh semangat dan menatap Chu Chen. Pertempuran dapat terjadi di Tianlong Manor kapan saja, jadi kumpulkan yang terluka, orang tua, anak-anak,
wanita, dan anak-anak, lalu ikuti kami, naik ke perahu dan tunggu. Kami akan membuat keputusan selanjutnya berdasarkan situasi. Zan Wen berjuang untuk berdiri. Tubuhku hampir pulih. Aku bisa bertahan. Meskipun aku tidak bisa banyak membantu, aku bisa mengurus tugas dan sebagainya. Aku mampu melakukan itu. Chu Chen tidak keberatan. Merupakan hal yang baik bagi seorang pemuda untuk memiliki keberanian ketika rumahnya diserbu. Nenek 6 jari juga ingin tinggal, tetapi Chu Chen menolak. Sing Sing, paman akan membawamu ke tempat yang aman dulu. Chu Chen menggendong Sing Sing sambil tersenyum. Sian-sian mencengkeram kerah baju Chu Chen dengan takut-takut. Pikiran bahwa Paman Chu lebih kejam daripada Raja Neraka terus berputar di benaknya dan tidak dapat dihapus. Zan Musi segera mengumpulkan anak-anak di Tianlong Manor dan korban luka yang diselamatkan dari luar kemarin. Ketika mereka mendengar bahwa Chu Chen akan mengirim mereka ke atas kapal, mereka sangat gembira. Periode waktu ini merupakan hari yang gelap bagi Pulau Naga Perang. Warga Pulau Zanlong bermimpi untuk melarikan diri dari Pulau Zanlong, namun hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Orang-orang Pulau Zanlong diperbudak, dipenjara, dan dibantai. Mereka mendongak, seolah-olah mereka tidak akan pernah melihat hari yang cerah itu lagi. Semua mata tertuju pada Chu Chen. Meskipun dia gembira, tatapan matanya tampak sedikit rumit. Sebelum bencana di Pulau Zanlong, masyarakat Pulau Zanlong telah ditanamkan gagasan bahwa Pulau Zanlong adalah yang terbaik. Pulau Zanlong adalah pulau nomor 1 di laut dan penguasa tertinggi dunia prajurit laut. Melihat semua prajurit di dunia, dalam hati mereka, Pulau Zanlong juga yang terbaik di dunia. Tetapi Pulau Zanlong hancur dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Orang yang menyelamatkan mereka sekarang adalah pejuang darat yang dulu mereka abaikan. Paman Chu, terima kasih. Seorang anak berjalan mendekati Chu Chen, membungkuk dalam-dalam, lalu mengikuti Zan Musi keluar. Semua orang yang pergi berjalan ke arah Chu Chen dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Taois Tiambao bertanggung jawab untuk berpatroli di daerah sekitarnya, dan Chu Chen serta Suda Zuang mengawal mereka sepanjang jalan, dan mereka tiba di tebing dengan selamat. Karena pintu masuk gua itu tersembunyi, Tian Wai Tian tidak tahu ada jalan keluar dari pulau itu, sehingga sepanjang perjalanan, dia tidak bertemu dengan tim patroli dari Tian Wai Tian. Kembali ke gua gelap di dasar tebing, gadis Sian-Sian tanpa sadar meraih Chu Chen. Dia merasa bahwa meskipun Paman Chu galak, dia memberinya rasa aman. Berjalan keluar dari gua, melihat sekeliling, ada tumpukan batu. Chu Chen dan Suda Zuang bergantian membawa anak-anak ke atas perahu. Setelah menenangkan para wanita dan anak-anak, Chu Chen dan yang lainnya kembali ke Tianlong Manor. Zan Wen, Zan Wu dan Zan Musi berdiri di depan Chu Chen. Apa yang terjadi pada orang-orang itu tadi malam? Tanya Chu Chen. Ketiganya saling memandang, dan Zan Musi maju dan menarik napas dalam-dalam. Melalui interogasi, kami mengetahui bahwa masing-masing dari mereka telah merenggut beberapa nyawa tak berdosa di Pulau Naga Perang, jadi kami tidak memilih untuk memaafkan. Chu Chen menatap ketiga orang itu dan tidak berkata apa-apa. Jika itu dia tidak akan melepaskan siapapun yang menyerbu rumahnya.
Ini adalah sifat manusia. Para prajurit dari Tian Wai Tian bertindak kejam dan kematian mereka tidak pantas dikasihani. Pagi-pagi sekali 2 hari lagi, kita akan bertempur menentukan dengan para pejuang kuat dari Tian Wai Tian di Pulau Zanlong. Kata-kata Chu Chen mengejutkan mereka bertiga. Mereka semua tahu betapa mengerikannya pasukan Tian Wai Tian. Menurut mereka, sudah cukup baik jika Chu Chen bisa menyelamatkan lebih banyak pejuang dari sekitar Pulau Zanlong dengan beberapa cara. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tujuan Chu Chen adalah menguasai seluruh Pulau Zanlong. Apakah kamu punya cara untuk menghubungi beberapa rekan yang tidak dipenjara di Pulau Zanlong? Chu Chen berkata, jika kita dapat menyatukan tim, itu akan sangat membantu pertempuran yang menentukan dalam 2 hari. Ketiganya saling memandang. Zan Musi menggertakkan giginya dan berkata, ada beberapa simbol koneksi dan tempat berlindung khusus di antara kita di keluarga Zan. Kita akan mencarinya satu persatu. Aku yakin kita bisa mengumpulkan kekuatan yang tersebar bersama-sama. Zan Musi juga sangat jelas tentang betapa berbahayanya proses ini. Sekarang seluruh Pulau Naga Perang dipenuhi dengan patroli dari Tian Wai Tian. Namun demi Pulau Naga Pertempuran, mereka berjuang keras. Pada saat ini, mata Zan Musi, Zan Wen, dan Zan Wu tampak luar biasa bertekad. Bab 694 menguping Pulau Naga Perang adalah rumah mereka, dan mereka tidak punya alasan untuk mundur. Sekalipun jalan di depan berbahaya, mereka akan terus maju. Jika Anda kalah, Anda tidak menyesal. Jika Anda menang, Anda adalah pahlawan Pulau Naga Perang. Tatapan mata Chu Chen tertuju pada Zan Musi dan mengangguk, untuk tanah airku. Setelah beristirahat sejenak, mereka bertiga berjalan keluar dari Tianlong Manor. Mereka semua mengenakan pakaian biru, membawa busur dan anak panah, dan menyamar sebagai prajurit dari Tian Wai Tian. Cuaca di laut dalam dingin, dengan angin dingin yang menusuk, mereka bertiga melangkah menjauh melawan angin. Mereka berjuang untuk diri mereka sendiri, di dalam Tianlong Manor. Zhu Dazuang menatap Chu Chen dan berkata, apakah kamu benar-benar yakin untuk membiarkan mereka bertiga mengambil tindakan? Terus terang, dengan kekuatan mereka, mereka hampir pasti akan mati jika melakukan hal ini. Ketika orang-orang berada dalam situasi putus asa, mereka akan mengeluarkan energi yang tak terbayangkan, terutama ketika mereka melihat fajar harapan ketika mereka putus asa. Chu Chen melihat ke arah di mana ketiga sosok itu pergi. Sekarang, mereka berada dalam kondisi ini. Tentu saja, apa yang dikatakan Paman Guru benar. Dengan kekuatan mereka, sulit untuk menyelesaikan tugas ini, jadi Paman Guru masih harus mengawal mereka secara diam-diam. Zhu Dazuang mengangkat bibirnya dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkan aku memimpin tim secara langsung? Chu Chen menuangkan secangkir teh dan menyesapnya. Pertama, di Pulau Zanlong, ada tim patroli di seluruh dunia. Kekuatan kita ada di dalam kegelapan, jadi kita harus merahasiakannya sebisa mungkin. Bahkan jika identitas Zan Musi dan dua lainnya terungkap, kalian tetaplah merahasiakannya. Kedua, kita dapat melihat perjalanan mental Zan Musi di sepanjang jalan, tetapi kita tidak tahu apapun tentang Zan Wen dan Zan Wu. Paman Master yang mengikuti di dalam kegelapan juga dapat memainkan peran tertentu dalam tindakan pencegahan. Kita berada jauh di laut,
jadi kita tidak dapat mempercayai orang lain tanpa syarat. Ketiga, Chu Chen tersenyum, kataku, ini tanah air mereka. Bagaimana kita bisa bertarung dengan sekuat tenaga? Kita perlu mengumpulkan semua kekuatan Pulau Naga Perang yang tersebar di seluruh pulau. Kekuatan balas dendam akan meledak dan itu pasti akan sangat kuat. Keempat, Chu Chen berhenti sejenak, dan Zuda Zuang tidak punya waktu untuk berkata, itu hanya detail kecil, dan kamu benar-benar mempertimbangkannya begitu matang. Detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Chu Chen berdiri, Paman Da Zuang, cepatlah pergi. Lalu apa yang keempat? Rasa ingin tahu Zuda Zuang pun muncul. Tuan sedang bosan di jalan, jadi kenapa Anda tidak memikirkannya sendiri? Chu Chen bergegas pergi. Zuda Zuang tertegun sejenak, lalu berjalan keluar sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang keempat? Di Tianlong Manor yang luas, hanya Chu Chen yang tersisa. Chu Chen tidak tinggal diam. Dia melompat ke atap, menyandarkan punggungnya ke bawah sinar matahari, dan mengeluarkan keong kecil itu. Napas itu meresap ke dalam keong kecil itu, dan pupil mata Chu Chen tiba-tiba mengecil. Pada saat ini, suara perkelahian terdengar dari keong kecil itu. Suara yang paling jelas terdengar adalah suara anak panah yang menembus udara. Mungkinkah utusan khusus dari surga luar surga juga telah memasuki area terlarang? Pikiran seperti itu sempat terlintas di benak Chu Chen. Namun ia segera menyangkalnya. Selain suara anak panah yang beterbangan di udara dan benturan, dia tidak mendengar pembicaraan apapun. Kelihatannya tidak terjadi pertikaian antara kedua belah pihak. Chu Chen juga terdengar sangat cemas. Para biksu dari Gunung Damu ini mungkin sedang menjalani pertapaan, tetapi mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menyenangkan juga mengobrol tentang gosip. Fungsi komunikasi satu arah pada cangkang keong kecil ini sangat cocok untuk mendengarkan gosip. 10 menit kemudian, suara anak panah itu menghilang, dan keheningan kembali di sisi keong kecil itu. Audio milik Amitabha, Channel. sebuah nyanyian Buddha terdengar, dan kemudian sebuah gambar tampak muncul di benak Chu Chen. Seorang biksu tua duduk bersila dengan kedua tangan terkatup rapat dan matanya terpejam. Tidak bisakah orang lain mengendalikan keong kecil itu? Chu Chen bergumam. Alangkah hebatnya jika 9 tuannya memegang keong kecil itu. Mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendengar beberapa gosip tentang mereka. Pada saat ini, Chu Chen tiba-tiba menajamkan telinganya, dan dia mendengar suara marah. Zandongsan, apakah kamu ingin semua orang mati di sini? Zandongsan. Bukankah dia kakeknya Zan Musi? Chu Chen langsung bersemangat. Setelah menguping sekian lama, apakah informasi sebenarnya akhirnya terungkap? Di kejauhan, terdengar suara dengusan dingin. Chu Chen menduga itu adalah suara Zan Dongsan. Sungguh konyol. Apakah menurutmu aku sengaja memicu mekanisme untuk menyeret orang-orang Pulau Zanlong agar mati bersama? Tapi kami semua bergerak maju dengan hati-hati, dan Anda memicu pembentukan itu. Itu hanya sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lagi. Chu Chen tertegun. Kedua belah pihak saling adu mulut, membuat Chu Chen merasa seperti sedang dimarahi oleh seorang wanita licik. Pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar. Kakak senior Xuan Ling, mereka sedang bertengkar. Jangan bicara,
Saksikan saja pertunjukannya dengan tenang, jangan kehilangan arah dari Gunung Bodhidharma. Chu Chen, mengapa tiba-tiba ia merasa bahwa para pendeta Gunung Damo tidak diam saja? Tetapi sebaliknya mereka semua bersikap pendiam. Melalui proses eliminasi, Chu Chen menemukan identitas kelompok yang bertengkar dengan Zhan Dongsan. Mereka tentu saja dari sekte Beidou. Dia belum mendengar suara 9 master sampai sekarang. Pada saat yang sama, Chu Chen juga mengetahui sebuah berita bahwa para pejuang dari keempat sekte telah bergerak maju, mengenai ke arah mana, garis depan, mereka dan apa yang ada di sana. Bahkan mereka sendiri tidak jelas. Satu-satunya hal yang pasti adalah semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak bahaya yang mereka hadapi. Ekspresi Chu Chen berangsur-angsur menjadi serius, yang berarti dia harus mengendalikan keong kecil itu sepenuhnya sesegera mungkin, menghubungi 9 tuan melalui keong kecil itu, dan menemukan cara untuk menyelamatkan 9 tuan itu. Chu Chen tiba-tiba teringat Pulau Shell. Sekarang ia memiliki kendali atas si keong kecil itu. Jika Pulau Shell dapat membantunya, itu akan mempercepat proses kontaknya dengan 9 master. Chu Chen melihat peta. Lokasi Pulau Shell berjarak sekitar setengah hari pelayaran dari Pulau Zanlong. Namun, itu hanya perkiraan lokasi dan mungkin tidak dapat ditemukan. Petinggi Biro Operasi Khusus yang pernah mendarat di Pulau Shell juga tidak dapat menemukan Pulau Shell ketika dia kembali mencarinya. Ini juga alasan mengapa Chu Chen tidak langsung pergi ke Pulau Shell setelah melaut, kemungkinan menemukannya sangat rendah. Setelah faksi Beidou dan Pulau Zanlong bertengkar beberapa saat, kedua belah pihak beristirahat di tempat. Sambil memusatkan perhatiannya pada keong kecil itu, Chu Chen duduk bersila dan berlatih. Dalam menghadapi semua hal yang tidak diketahui, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Malam tiba dengan tenang. Chu Chen baru saja menyelesaikan 1 putaran pelatihan dan perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Tuan Xuan Ling, 1 hari telah berlalu. Sekarang giliran kita untuk mengambil alih keong kecil itu. Chu Chen mengenali suara itu sebagai suara yang bertengkar paling sengit dengan Zhan Dongsan siang itu. Dari faksi Beidou, Chu Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Kalimat ini mengandung terlalu banyak informasi. Tampaknya keempat sekte telah mencapai kesepakatan untuk bergiliran menjaga keong kecil itu. Pulau Zanlong sebenarnya setuju. Chu Chen menghela napas dan menantikannya. Apakah besok malam giliran 9 tuan yang akan mengambil alih keong kecil itu? Bersambung.